warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal latihan PTS Fisika kelas 12. Nomor 1. Besar kuat arus listrik sebanding dengan A. Jumlah muatan listrik yang mengalir tiap detik, B. Lamanya waktu aliran elektron dalam penghantar, C. Jumlah neutron yang mengalir tiap satuan waktu, D. Kerapatan molekul bahan konduktor, E. Beda potensial di antara kedua ujung. Jadi di sini pengertian dari kuat arus listrik ini yaitu I sama dengan Q per T. Jadi pengertiannya bisa diambil dari rumus ini. Jadi di sini Q-nya adalah muatan dan T-nya adalah waktu. Jadi besar kuat arus listrik ini adalah jumlah muatan listrik yang mengalir tiap detik. Di sini Q-nya muatan dan T-nya adalah waktu. Jadi jawabannya adalah yang A. Jadi jumlah muatannya yang mengalir tiap detik. Jadi ini jawabannya yaitu A. Kemudian nomor 2, satuan kuat arus listrik dalam SI adalah A. Watt detik, B. Coulomb per detik, C. Joule per detik, D. Coulomb detik, E. Ampere. Di sini satuan arus listrik dalam SI yaitu E adalah ampere. Jadi ini jawabannya. Kemudian nomor 3, jika pada suatu kawat penghantar mengalir arus 4 ampere, maka banyaknya muatan listrik per menit yang mengalir dalam penghantar adalah, di sini yang diketahuinya adalah arus listriknya, jadi di sini adalah I sama dengan 4 ampere. Kemudian ini waktunya, yaitu per menit ini adalah 1 menit, jadi waktunya adalah T sama dengan 1 menit. 1 menit ini kita ubah ke dalam second, yaitu sama dengan 60 second. Jadi ini waktunya. Kemudian yang ditanyakan adalah muatannya. Jadi banyaknya muatan ini berapa? Jadi di sini adalah Q sama dengan berapa? Ini yang ditanyakan. Jadi untuk mencari Q ini menggunakan rumus kuat arus listrik yaitu I sama dengan Q per T. Jadi di sini yang ditanyakan adalah Q-nya, berarti T-nya bisa dipindah ke sini. Maka Q sama dengan I dikali dengan T. Jadi untuk mencari muatan ini adalah arus dikali dengan waktunya. Jadi di sini sama dengan I-nya adalah 4 dikali dengan T-nya adalah 60. Maka hasilnya adalah sama dengan 4 dikali 60 adalah 240. Jadi 240 Coulomb. Jadi ini adalah muatannya. Jadi jawabannya adalah yang E, 240 Coulomb. Kemudian nomor 4, sebuah aki mobil memiliki tegangan 12 volt memberikan kuat arus 2 ampere pada resistor. Maka hambatan resistor adalah, di sini yang diketahuinya adalah tegangannya, jadi V sama dengan 12 volt. Kemudian kuat arusnya, jadi di sini adalah I sama dengan 2 ampere. Kemudian yang ditanyakan adalah hambatan resistornya, yaitu R sama dengan berapa. Jadi ini yang ditanyakan. Untuk mencari R ini bisa menggunakan rumus tegangan atau di sini adalah rumus hukum Ohm, yaitu V sama dengan I dikali dengan R. Jadi ini rumusnya. Jadi di sini yang dicari adalah R-nya. Berarti I-nya ini bisa dipindah ke sini. Jadi di sini R sama dengan V per I. Jadi I-nya dipindahkan ke bawah. Maka di sini sama dengan V-nya ini adalah 12. Jadi di sini 12 per I-nya adalah 2. Jadi di sini 2. Maka hasilnya adalah sama dengan 12 dibagi 2 adalah 6. Jadi 6 ohm. Jadi ini hambatan resistornya yaitu 6 ohm. Jadi jawabannya adalah yang B, 6 ohm. Kemudian nomor 5, 3 buah hambatan yang besarnya sama disusun secara seri, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan 135 volt dan arus 5 ampere. Maka besarnya hambatan adalah, di sini yang diketahuinya adalah 3 buah hambatan yang besarnya sama. Jadi di sini adalah R1-nya sama dengan R2-nya sama dengan R3-nya. Jadi 3 hambatan ini besarnya sama. Kita misalkan besarnya adalah R. Jadi 3 hambatan ini besarnya adalah R. Kemudian tegangannya, jadi di sini adalah V sama dengan 135 volt dan kuat arusnya, jadi di sini adalah I sama dengan 5 ampere. Yang ditanyakan adalah besarnya hambatannya, yaitu R-nya, yaitu sama dengan berapa. Ini yang ditanyakannya.
Jadi untuk mencari R ini bisa menggunakan rumus hukum Ohm, yaitu V sama dengan I dikali dengan R. Jadi bisa menggunakan rumus ini. Sebelum menggunakan rumus ini, kita cari hambatan totalnya atau hambatan penggantinya dari 3 buah hambatan ini. Di sini disusun secara seri. Maka hambatan total susunan seri yaitu R totalnya yaitu sama dengan R1 ditambah dengan R2 ditambah dengan R3. Jadi ini adalah rumus rangkaian seri atau susunan seri. Jadi ini R totalnya atau hambatan penggantinya. Jadi di sini sama dengan R1-nya adalah R, ditambah dengan R2-nya adalah R, ditambah dengan R3-nya adalah R. Maka R totalnya adalah 3R. Jadi kita cari R-nya. Jadi di sini, ini pakai rumus ini, dan R-nya adalah R totalnya. Di sini, V-nya adalah ini, jadi 135 sama dengan I-nya adalah ini, 5. Kemudian dikali dengan R totalnya adalah ini, 3R. Maka di sini 135 sama dengan 5 dikali 3 adalah 15. Jadi di sini 15R. Maka R sama dengan 135 dibagi dengan 15. Jadi 15-nya dipindahkan ke bawah. Jadi di sini 135 dibagi 15 hasilnya adalah sama dengan 9. Jadi R-nya adalah 9 ohm. Jadi ini hambatannya yaitu 9 ohm. Jadi jawabannya adalah yang A, 9 ohm. Kemudian nomor 6, perhatikan rangkaian hambatan pada gambar berikut. Ini rangkaian hambatannya. Hambatan total dari ketiga resistor adalah, jadi di sini yang ditanyakan adalah hambatan totalnya atau hambatan penggantinya. Jadi di sini yang dikerjakan yang pertama adalah rangkaian paralel ini. Jadi ini yang kita kerjakan pertama kali. Ini adalah dirangkai secara paralel. Maka R total paralel adalah 1 per RP sama dengan 1 per ini adalah 3. Jadi di sini 1 per 3 ditambah dengan ini adalah 2. Jadi 1 per 2. Jadi ini dijumlah. Ini kita samakan dulu penyebutnya. Jadi di sini per ini 3 dan 2, jadi angka yang bisa dibagi 3 dan 2 adalah 6. Jadi 6 dibagi 3 ini 2, kemudian dikali 1, yaitu 2. Kemudian ditambah dengan 6 dibagi 2 adalah 3, kemudian 3 dikali 1 adalah 3. Maka hasilnya adalah sama dengan 2 tambah 3 adalah 5. Jadi 5 per 6. Kemudian R paralelnya yaitu sama dengan ini kita balik, jadi 6 per 5. Jadi di sini sama dengan 6 dibagi 5 ini adalah 1,2. Jadi 1,2 ohm. Ini R paralelnya. Jadi di sini ini totalnya adalah 1,2 ohm. Maka ini jadi 1, maka di sini diserikan dengan 4. Maka ini jadi rangkaian seri. Jadi R totalnya dari rangkaian seri ini yaitu rumusnya adalah ini jadi 1,2 ditambah dengan 4. Karena rangkaian seri berarti dijumlahkan. Jadi 1,2 ditambah 4 hasilnya adalah 5,2 ohm. Jadi hambatan totalnya atau hambatan penggantinya adalah 5,2 ohm. Jadi jawabannya adalah yang E, 5,2 ohm. Kemudian nomor 7, pada gambar rangkaian hambatan berikut R sama dengan 30 ohm dan I sama dengan 200 mA. Tegangan total rangkaian tersebut adalah, jadi di sini yang R-nya ini yaitu sama dengan 30 ohm. Kemudian I-nya ini yaitu I sama dengan 200 mA. Ini kita ubah ke ampere, jadi ini dibagi 1000, hasilnya adalah sama dengan 0,2 ampere. Jadi ini I-nya. Kemudian yang ditanyakan adalah tegangan totalnya, yaitu V, T sama dengan berapa. Jadi untuk mencari tegangan total ini bisa menggunakan rumus V, yaitu V T sama dengan I dikali dengan R. Berarti kita cari R totalnya. Jadi di sini adalah R totalnya. Jadi kita cari terlebih dahulu R totalnya dari rangkaian ini. Di sini R-nya adalah 30 ohm. Maka kita cari rangkaian serinya terlebih dahulu. Ini rangkaian seri. Ini terlebih dahulu kita cari. Jadi R seri 1 yaitu sama dengan ini 30, jadi 30 ditambah dengan 30. Hasilnya adalah 60. Jadi ini R seri 1 yaitu 60 ohm
Kemudian ini juga rangkaian seri. Ini rangkaian seri yang kedua. Jadi di sini R seri 2 yaitu sama dengan 10, ini 10. Jadi 10 ditambah 10. Hasilnya adalah sama dengan 20 ohm. Ini rangkaian seri yang kedua. Maka rangkaian seri ini kita gabungkan menjadi rangkaian paralel. Maka R totalnya adalah rangkaian paralel. Jadi di sini 1 per R total sama dengan 1 per ini hasilnya adalah 60, jadi 1 per 60, kemudian ditambah dengan ini yang keduanya adalah 30, jadi 1 per 30, kemudian ditambah dengan rangkaian ini sudah dijumlahkan yaitu ini, jadi 1 per 20. Jadi ini adalah rumusan R totalnya, yaitu rangkaian paralel. Maka di sini sama dengan per, jadi di sini, ini kita samakan penyebutnya, jadi 60, 30, 20. Jadi angka yang bisa dibagi 60, 30, dan 20 adalah 60. Jadi 60 dibagi 60 ini 1, kemudian dikali 1 adalah 1. Kemudian ditambah dengan 60 dibagi 30 adalah 2, kemudian dikali 1 adalah 2. Kemudian ditambah dengan 60 dibagi 20 adalah 3, kemudian dikali 1 adalah 3. Jadi hasilnya adalah sama dengan ini 1 tambah 2 tambah 3, yaitu 6. Di sini per 60. Jadi 6 per 60. Maka R totalnya adalah sama dengan, ini kita balik, jadi 60 per 6. Hasilnya adalah 60 dibagi 6 ini adalah 10. Jadi 10 ohm. Ini R totalnya. Maka untuk mencari tegangan total ini dikalikan dengan I. Jadi I dikali dengan R totalnya. Jadi di sini sama dengan I-nya adalah ini 0,2, kemudian dikali dengan R totalnya adalah ini, jadi 10. Maka di sini sama dengan 0,2 dikali 10 adalah 2, jadi 2 volt. Ini tegangan totalnya, 2 volt. Jadi jawabannya adalah yang A, 2 volt. Demikian pembahasan latihan PTS.